Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengisyadkan kita, telah menunjuki kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Karena sesuai dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan akan engkau ya Muhammad kecuali mendapat rahmat bagi sekalian alam. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah membantu Rasulullah dalam membawa risalah kepada umat manusia untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, sehingga manusia yang telah diberi karunia oleh Allah kepada manusia itu yang berupa akal, dengan akal itu supaya dapat dia memikir, dapat memikir siapa dia dan siapa yang telah menciptakan manusia, sehingga manusia ini punya derajat berbeda dengan derajat hewaniyah, derajat binatang. Karena binatang itu tidak diberikan akal oleh Allah, hanya diberikan nafsu. Sehingga kita manusia hanya yang tahu seperti binatang, apa yang tahu makan, MMB ya, makan, minum, berak, tidur. MMBT ya, makan, minum, ya. Apa lagi? Berak, tidur. Nah, kalau itu cuma berarti tak ubahnya seperti hewan. Kalau hewan dia yang tahu ya, makan, minum, ya, berak, tidur, itu yang tahu. Ya, kakek lagi kubur gitu ya. Kayak kubur, kayak kambing. Maka perlu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirim sida Rasulullah kepada umat manusia, sehingga umat manusia dengan Rasulnya punya pengetahuan. Itu lidroji, sodroji dan so Allah. Dari Allah adalah sebagai Maha Pencipta yang telah menciptakan umat manusia daripada Adam. Adam itu berasal daripada tanah. Kita manusia pada satu saat juga akan kembali kepada tanah. Itu tidak lebih dari tanah. Kita adalah manusia ini adalah orang yang hina, karena dijadikan tanah, dikembalikan juga kepada tanah. Tapi bagi manusia itu ada pertimbangannya,
ada timbangannya di hari akhirat. Manusia yang taat kepada Allah akan diberikan tempat yang bagus di akhirat, yaitu surga. Akan diberikan jannah. Akan diberikan jannah, Rawdatul Jannah, kebun surga. Tapi kalau kita manusia yang maksiat kepada Allah juga telah menyiapkan tempat, yaitu yang namanya neraka. Neraka itu kata hawiyah, akan diberikan hawiyah kepada kita. Hawiyah neraka, bukan hawiyah orang, kan hawiyah nurul. Hawiyah neraka, hawiyah. Juga ada neraka jahanam. Ada nama orang yang diberikan jahanam? Enggak ada. Karena jahanam itu adalah seburuk-buruk neraka, seburuk-buruk neraka. Yang jahanam, seburuk-buruk tempat adalah jahanam. Kenapa juga ada orang yang berikan nama itu hawiyah? Kenapa diberikan dengan nama neraka? Karena hawiyah yang diberikan kepada nama orang itu bukan neraka, itu hawiyah nama orang. Karena hawiyah itu kalau artinya di dalam bahasa Arab maknanya keinginan. Itu makna hawiyah itu keinginan. Mungkin nama orang yang diberikan, orang yang diberikan dengan nama tersebut, cita fa'ulnya kepada keinginan. Ada juga yang artinya keinginan kepada lawan jenis, keinginan kepada laki-laki. Itu makna hawiyah. Kemudian Rasulullah di dalam membawa umat manusia, membawa risalah Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, Rasulullah ini dibantu yang terutama oleh keluarganya, dibantu oleh keluarganya. Yang paling banyak membantu Rasulullah di dalam perjuangan Rasulullah itu siapa? Khadijah. Inilah Khadijah, orang paling banyak membantu Rasulullah, sehingga Rasulullah dikenal Khadijah. Di atas jasa-jasanya Khadijah, bukan Khadijah, Khadijah dengan darah. Makanya biasa orang tahu nanti Khadijah. Padahal Khadijah adalah orang yang paling banyak membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarga Rasulullah yang lain dan sahabatnya. Sahabat itu pun adalah membantu Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang kurang finansial, kurang baik, yang akan membantu dengan tenaga. Sahabat yang punya finansial dapat akan dibantu dengan uang. Dibantu dengan uang di dalam perjuangan Rasulullah. Karena di dalam perjuangan itu kita punya musuh. Punya musuh. Setiap perjuangan ada musuh. Kita memperjuangkan agama, tentu ada musuh juga. Siapa musuh? Orang yang membenci agama. Orang yang benci agama yang musuh bagi
yang memperjuangkan agama, membela agama. Jadi para sahabatlah yang membantu Rasulullah. Mudah-mudahan kita di sini sebagai santri, ya, pelajar putra putri Dayah Nurul Islam, semoga kita ini juga menjadi pembantu orang-orang yang membela agama. Kita turut untuk membela agama. Nah, kalau yang perempuannya, yang putri itu siap membela agama. Kalau diajak berperang, ya, hanya bakat berperang. Kalau jumpa atlet, atlet itu nyangka si bakat berperang siap. Kitanya kadang-kadang individu sebuah kota bisa meninggalkan agama Islam itu barang-barang Indonesia satu kota. Maka kitanya harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena dengan iman yang kokoh itulah kita akan apa? Menjadi berani, ya, tak lapuk kena hujan. Kemudian apa lagi? Tak lapuk kena hujan. Kurang kedua. Tak lekang kena matahari. Kena matahari halka, kena hujan halaku. Itulah manusia-manusia yang sejati, siap membela agama dengan cara apapun. Kemudian kata-kata takbir ulum tuan secara singkat lagi kepada para dewan guru yang telah mengajar di Dayah Nurul Islam, yang guru-guru katanya, yang Pak Purno katanya, semenjak dari kelas tajwid sampai selanjutnya. Kemudian kepada Bapak protokol, pada protokol ataupun MC pembawa acara yang telah memanggil nama baik pribadi saya untuk menyampaikan sedikit tausiah. Jadi tausiahnya sedikit saja. Karena Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu, walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang telah diberikan ilmu. Akan apa diangkat oleh Allah? Derajat. Akan diangkat beberapa derajat. Ya, akan diangkat pada derajat. Derajatnya bukan satu, banyak. Karena di situ jamak darajat. Itu jamak mu'annas yang salib. Akan diangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Orang yang patuh kepada Allah dan juga orang yang patuh kepada Rasulullah dan juga orang yang patuh kepada pemimpin kamu. Itu arti patuh. Patuh adalah mengikuti, mengerjakan segala suruhannya dan juga meninggalkan segala larangannya. Yakinnya orang yang taat, yang patuh kepada Allah.
Ya, yang diperintah oleh Allah kita yang kerjakan. Yang dilarang oleh Allah kita yang tinggalkan. Itu taat. Menasih taat kepada Rasul. Yang diperintah oleh Rasul kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Ya, itu yang tinggalkan. Alihan wa ulil amri minkum, yang diperintah oleh pemimpin kita yang kerjakan. Apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Yang diperintah oleh pemimpin kita menyalam daya, berperintah sembahyang berjamaah 5 waktu. Kemudian kabut waktu malam. Kemudian tabur bahwa teuro. Kemudian tajak sikula bahwa teuro. Kemudian wate istirahat kitanya istirahat. Jadi yang kagatonya kitanya terlaksanakan dengan penuh keikhlasan. Hana berat kitanya. Ya, tidak menjadi keberatan di dalam menjalankan segala perintahnya. Bahkan segala perintah itu adalah merupakan kebutuhan bagi kita. Sebagaimana kita ada yang kita butuh apa? Makan minum. Makan minum ada rasa berat bagi kita. Nah, berat bagi kita makan minum. Memang itu adalah dibutuhkan, tidak berat. Mbak Urina gimana berat? Makan minumnya nambah. Karena itu adalah yang dibutuhkan, kebutuhan. Jadi ya begitu juga kita salat 5 waktu berjamaah juga tidak berat bagi kita. Itu adalah sebagai kebutuhan bagi jasad kita, rohaniah kita, itu yang dibutuhkan. Ya, begitu juga mengaji, belajar itu adalah juga kebutuhan bagi kita, supaya kita menjadi orang yang berilmu. Karena ada ilmu itu maka kita menjadi orang yang beriman. Ya, makanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kitanya berilmu lagi beramal, kitanya satu lebih malaikat. Tapi bahurul yang hana ilmu dan juga tidak beramal itu sama seperti kerbau. Kerbau apa sapi? Nah, sapi ya. Nah, yang sama. Kemudian ilmu, kata dalam pepatah kata Sidina Ali, al ilmu taharisuka. Ilmu itu adalah menjaga engkau. Wal malu tahrisu, kalau harta kita yang menjaganya. Punya ilmu akan dijaga kitanya, ilmunya dijaga, dipelihara kitanya, supaya kitanya menjadi orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang mulia. Jaga dalam ibadah, nada tinggal dijaga oleh ilmu. Takkan gegap pun hanaru karena jika ilmu kitanya dilarang. Baik takkan gegap, tidak boleh mengumpat. Mengumpat itu adalah dosa besar. Kemudian hasad juga, dengki kepada orang lain kita sudah dijaga oleh ilmu itu kata kepada kita ikun baktanya, hai baik dengki, al hasadu yaqulul hasanat. Dengki itu dapat memakankan kebaikan. Sama lagi kayu. Seperti kamu selama lagi apu di baju kayak bakar. Lagi sehingga artinya udah punya ilmunya ditam oleh ilmu, dilarang oleh
oleh ilmu, sehingga kita terjaga, menjadilah kita manusia yang mulia. Yang tak harap kitanya berjaya ke manusia yang mulia, manusia yang bermartabat. Nah, tak harap kitanya berjaya ke manusia yang brengsek, manusia buruk. Itu yang jauh, wah ini so. Jaro kayaknya nggak harap berjaya ke manusia yang buruk, manusia brengsek. Ada orang tua. Mungkin ada orang laki-laki ada yang ingin menjadi manusia yang brengsek, manusia jahat. Nah, semua ikut jadi rupanya tidak ada yang ingin menjadi manusia yang jahat. Semuanya ingin menjadi manusia yang mulia, yang berakhlakul karimah, yang akhlak yang mulia, manusia yang bermartabat, manusia yang berilmu pengetahuan. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Apa derajatnya? Itulah manusia, menjadi manusia yang mulia, berakhlakul karimah. Tidak akan menjadi manusia yang hina. Kita punya ilmu dihormat oleh orang lain, bukan karena tubuh kita yang dihormat. Yang dihormat itu karena ilmu yang kita punya. Karena ilmu yang nabaktanya maka dihormat lego. Dihormat pun sebab karena kitanya menjadi orang yang berilmu, orang yang alim. Karena jika orang alim dihormat lego. Biyu sili Allah dia hormat. Ya, yang gampang ya. Ini yang kamu buat. Bejit lelah kitanya ulung yang melanggar peraturan. Kitanya manusia adalah ulung yang taat kepada Allah. Bejit kepada kitanya ulung yang maksiat kepada Allah. Kitanya yang dah harap kepada Allah supaya kebutuhannya oleh Allah kepada jalan taufik dan hidayah. Gemurka, bengih Allah kepada kitanya sehingga kitanya menjadi manusia terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Bejit manusia terkutuk. Kemudian katanya mudah-mudahan malam singa mungkin singa sebut-sebut karena pengumuman sosok yang cuma kalinya mungkin mulai ada perubahan sedikit ya, untuk tahun-tahun ke depan itu kelas tajhizi tidak ada lagi ya, hanali kelas tajhizi langsung yang biru yang terkena belaksa langsung berasapi kan belaksaan kelas inti kok jadi kelas tajhizi hanali ya, mudah-mudahan kitanya untuk yang urung-urung yang taat yang jemur biak pun iklan bak si pulang iklan bak pun. Jadi gelar hebatnya dia tercubit untuk ijazah daya. Ijazah daya tingkat sanawiyah. Kemudian dilanjutkan di sini loh. Kelas SMA 2 gelar SMA tergabut gelar 6. Tamat SMA tamat gelar 6 dia dah tercubit lah ijazah itu yang setingkat dengan aliyah syahadah aliyah. Menanda juga berarti tajhizi hanali. Makanya urang-urang tajhizi yang kemampuannya baik, kemampuannya bagus, mungkin kelasnya diloncat, loncat kelas, mungkin diloncatkan kelas, karena yang loncat kan kodok ya. Kata berloncat
okey. Kitanya tak lancar sih, buat canggung macam lancar. Mana? Kemungkinan lagi. Jadi itu malam singan guna kitanya untuk bantuan kelas, karena bantuan pelajaran. Kitanya yang ikhlasnya itu kitab yang akan tergantung, kitab yang akan tak persiapkan. Tapi urus Selasa, dan kalau urus Rabu untuk pada minta kitab. Kitab nak tuki-tuki ini pada harus mengkat tuki. Ada semua butuh tunggu pada mengkat tuki. Tuki folder, tuki saya pula kerja ada tuki. Mana? Ini ada sinan tu, jauh lain. Ya, bah. Jadi yang punya saya ingat katanya bahwa dengan sebabnya ilmu akan dijaga katanya, dan katanya yang menyodana harta itu yang akan katanya jaga, yang hendak jaga itu jadi lebih mulia ilmu dengan harta. Jadi demikian macam ini baca doa baca angkat tangan berbicara karena kiblat doa adalah langit. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma sajib du'ana washfi mardana warham amwatana. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radhi 'anna واختم بالصالحات عمنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولأخواننا ولمن له حق أحب وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وخيرا أخلا يا الله يا الله يا الله يا علام الغيب. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحم الملائكة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل كلامنا عند انتهاء
آجالنا قول لا إله إلا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله